Yang saya hormati perwakilan dari Universitas Gadjah Mada, dan yang saya hormati Ketua PPIDK Amerop, serta seluruh tim pengabdian, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya selaku MC yang akan memandu jalannya acara welcome ceremony tim pengabdian Banda Neira. Baik, mari kita mulai rangkaian acara pada hari ini dengan sambutan dari Mas Giri selaku Ketua PPIDK Amerika Eropa untuk kami sendiri. Oke, sebentar ya. Ya, Uh, Halo, suaranya kedengeran nggak ya, Reva? kedengaran Mas. Coba. Bentar ya. Oke, kelihatan ya saya ya. Kelihatan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman semuanya. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini, pada momentum yang masih Syawal hari ini kita masih diberikan nikmat sih. Sebenarnya nikmat yang tidak bisa sampel ya, tidak bisa dihitung yaitu nikmat sehat. Jadi di pada hari ini nikmat sehat mahal sekali. Dan selain itu di momentum juga kita dikumpul bertemu di acara welcoming party kegiatan pengabdian masyarakat PPIDK Amerika Eropa. Nah, saya mewakili segenap pengurus PPIDK Amerop selaku koordinator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Direktorat Pengabdian Masyarakat PPIDK Amerop yang berani sudah menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat. Dan kali ini memang teman-teman latar belakangnya kalau saya boleh jujur, kegiatan masyarakat formatnya beda dari yang sudah karena mengapa? Karena selama ini pengabdian masyarakat kalau di eh, PID, PPIDK ataupun PP organisasi pelajar di luar negeri sebatas ya 10 hari itu. Dan 10 hari kan kita apa sih yang momentum itu sebenarnya? Nah, dalam tahun ini teman-teman direktorat yang dipimpin Ibu perubahan yang masif menurut saya dan kami harapkan kegiatan pengabdian masyarakat ini berkolaborasi dengan mitra-mitra kami, baik dari Universitas Gadjah Mada dan teman-teman yang memang kami juga rekrut untuk bergabung di PPIDK Amerop di tim pengabdian masyarakat. Karena mengapa kami membagi teman-teman ada yang dari non PPIDK? Karena kami berharap ada transfer of the technology yang bisa kita pelajari. Karena teman-teman juga banyak yang S1-nya di luar negeri, jadi saya boleh katakan sense of belonging untuk mencintai negara itu melalui pengabdian masyarakat itu boleh saya bilang masih banyak belajar dengan teman-teman yang kuliahnya di dalam negeri. Seperti itu. Ada juga itu yang menjadi penting. Sehingga ada mutual benefit, transfer of technology, learning something, learning doing, dan giving impact lah menurut saya. Impact dengan kolaborasi kita menghasilkan karya. Dan ini bukan karya saya, aku, atau PPIDK Amerop, tapi karya kita sebagai anak bangsa Indonesia yang berani melakukan pengabdian masyarakat di kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian kenapa kami memilih pengabdian masyarakat di Banda Neira? Ini panjang sekali diskusinya teman-teman. Karena ini welcoming party, jadi teman-teman harus tahu. Saya terinspirasi sebenarnya Syahrir, Hatta, orang-orang yang berdampak untuk negara pernah di sana.
dan transaksi pertukaran pulau yang mungkin teman-teman kalau baca ceritanya menohok sekali ya, antara Pulau Run dengan New Amsterdam yang sekarang jadi New York. Nah, itu ditukar dulu. Pulau Run itu di sana, di dekat selatannya Banda Neira itu mengalami perjanjian pertukaran antara Belanda dan Inggris. Nah, yang dulunya New Amsterdam itu rawa-rawa nggak ada harga, sekarang lebih mahal dari Pulau Run. Tapi Pulau Run pada berapa ratus tahun yang lalu harganya lebih mahal daripada New York saat ini. Sehingga menurut saya ini pulau ini menjadi sebuah momentum kenangan ya. Jadi kita memang temanya yang pengabdian masyarakat ini Island Memory. Jadi seluruh kenangan, memori pulau, memori revolusi perjuangan, serta memori indikasi perubahan iklim yang sekarang kontemporer itu juga ada. Sehingga ini menjadi salah satu kegiatan yang menurut saya harus dieksekusi dalam rangkaian pemilihan lokasi di Banda Neira. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini memang berkolaborasi ya. Salah satunya mitra kami Universitas Gadjah Mada. Karena saya terinspirasi dengan KKN UGM ya, namanya KKN PPM ya. Bener kan kalau yang dari UGM KKN PPM. Jadi kalau plesetannya itu bukan kuliah kerja nyata penelitian pengabdian masyarakat, tapi kita kasih nyata pulang-pulang melamar gitu. Nah, itu yang menurut saya itu joknya kita ya. Saya harapkan teman-teman bisa saling mengenal kayak gitu, apalagi yang mungkin yang udah kalau kita di pengabdian masyarakat ada nilainya juga ya teman-teman yang di PPID Amerop nanti ada sertifikat A plus Amin kayak gitu. Nah, itu jokesnya kita kalau Uluan udah dapat A plus dia. Jadi A plus plus kita kasih A plus plus kalau Uluan. Kalau Javi masih A plus aja gitu. Nah, gitu. Karena Uluan tuh udah ada list-list yang mau digebet gitu. Itu agak-agak bahaya juga. Tolong hati-hati ya teman-teman. Kalau sama Uluan tolong dikawal ya. Agak liar anaknya. Jadi agak banyak olah-olah juga itu anak. Tolong dikawal. Nah, itu menurut saya harapkan dari kegiatan ini teman-teman saling berinteraksi dan saya mohon juga kepada teman-teman semua yang ada di dalam negeri yang bukan non PPID Kamero mohon dibimbing teman-teman saya. Kalau Uluan jangan dibimbing, kalau bisa kalau agak bermasalah tolong dibinasakan aja nggak apa-apa kalau Uluan. Nah itu tolong dibimbing, tolong banyak yang kami ingin belajar dari sama-sama dari teman-teman semua. Kami tidak memandang karena kami ingin pengen kolaborasi. Jadi karena kenapa KKN pengabdian masyarakat itu harus kolaborasi. Teman-teman udah banyak lihat lah yang peraih beasiswa pemerintah yang nggak mau pulang, dalilnya itu karena sense of belongingnya gitu. Awalnya semangat mengabdi, tapi ketika pulang alasan ekonomi nggak pulang gitu. Itu kan hal menurut saya hal yang paling penting menurut saya dan itu harus menjadi satu konsensus penting bersama yang harus dicapai. Nah, itu saya mewakili itu saja mungkin dari saya mohon maaf dan mohon dititip ke teman-teman kami yang dari PPID Amerop ketika sampai di Banda Neira, teman-teman mohon kolaborasinya, ide-ide programnya bila perlu bantuan akses finansial pendanaan yang menurut saya mendukung keberlangsungan program mohon juga disampaikan dikolaborasikan lebih lanjut. Harapannya kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan inspirasi, berdampak serta memberikan kenangan kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat pulau itu nangis, kalian dapat A plus semua deh. Kalau nggak nangis, udahlah uluan aja ditinggal. Itu aja. Teman-teman, itu dari saya. Selamat melakukan kegiatan welcoming party ataupun saya rasa lebih enaknya kegiatan persiapan aja lah. Persiapan mengabdi gitu. Kalau welcoming party itu seolah-olah kayak dansa kayak gitu. Kalau konotasinya kan saya anak kampung ya. Jadi kalau anak kampung tuh kalau party itu kayak kayak diskotik gitu loh. Kayak gitu kalau saya di kampung tuh. Saya di PPID Kamero tuh mencari kata-kata pengganti welcoming party itu. Party itu kan terkenal kayak diskotik apa-apa mungkin pengabdi apa persiapan mengabdi lah gitu. Gitu. Seperti itu ya. Kenapa itu yang menjadi penting. Saya harapkan itu teman-teman karena ini masih bulan Syawal saya selaku koordinator PPID Kamero mengucapkan selamat lebaran dan mohon maaf lahir dan batin mulai dari nol lagi, walaupun BBM agak naik, tapi mohon maaf kita mulai dari nol lagi untuk bangkit bersama-sama. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus, makan pecel lele, tidak bertele-tele. Sekian dan terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Gary atas sambutan yang telah disampaikan.
Acara berikutnya yaitu sambutan dari perwakilan Universitas Gajah Mada kepada Mas Zeki maupun Mas Mirja untuk perwakilan dari UGM. Kami persilahkan. Halo, mungkin dari aku dulu ya. Kenalin teman-teman, namaku Mirza. Di situ ada Afrisuddin, itu Bang Jeki. Kalau kebetulan saya itu eh, dari UGM, perwakilan dari UGM yang tinggal mungkin sekitar 11 bulan ya di Banda. Udah apa? Di lapangan sekitar 11 bulan. Kalau pertamanya dari KKN 2023. Nah, kalau Bang Jeki ini orang lokal Banda Neira, Pulau Ais. Suara mir. Halo, Cek. Nah, kebetulan beliau baru apa? Studi S2 di Jogja, di UNY. Nah, mungkin kalau dari saya di sini membantu teman-teman PPI, dan kebetulan karena lagi meriset untuk tugas akhir saya yang kebetulan tentang pariwisata, dan di dalamnya juga ada volunteerism gitu yang masuk ke Banda. Jadi ya untuk mengoptimalkan apa ya, sinergi antara teman-teman yang mau datang volunteer, yang membawa program kerja, kemudian eh, dari masyarakat lokal itu bisa tahu dan bisa terlibat aktif lah. Jadi karena kebanyakan kalau yang udah datang di sana itu lebih sering salah sasaran, kayak misal nanam mangrove di tempat yang orang-orang lokal tuh udah tahu kalau di pantai itu nggak bisa ditanami mangrove gitu sih. Jack, ada tambahan ke Jack? Lanjut dulu. Kalau saya cuman ya seperti yang disampaikan ya Bang Mite tadi, saya sebagai orang Bandal, tapi saya di pulau kecilnya ya, bukan di kotanya. Itu saya berharap bisa berkolaborasi dengan baik. Dan terus di sana juga eh, mungkin daerahnya kecil tapi orangnya sangat beragam. Jadi kita akan eh, berkomunikasi dengan berbagai macam orang juga karena mereka berasal sebenarnya mereka itu berasal dari macam-macam daerah juga. Jadi yang terpenting adalah komunikasi dengan baik dan bisa membangun kolaborasi dengan baik sehingga apa ya berdampak untuk daerah-daerah kita yang memang hari ini terisolir dari laut. Itu aja sih. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Mas Mirja dan Mas Jeki. Memasuki acara selanjutnya, langsung aja kita eh, ke materi dari penyampaian materi dari perwakilan UGM juga kepada Mas Mirja lagi ya, sama Mas Jaki. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, jadi eh, saya sama Jeki apa? Mungkin langsung ngomong aja ya. Kalau terkait di sana itu kan ada tiga potensi besar sebenarnya di perkebunan pala. Komoditas utama itu udah dari zaman sebelum Belanda, bahkan sebelum Eropa masuk itu sudah ada perdagangan pala. Terus di perikanannya, Banda itu jadi mungkin sekitar 30-an% apa penyokong ikan Indonesia ya. Jadi laut Banda kan laut paling luas ikannya dan paling banyak, dan jadi laut terdalam juga di Indonesia. Kemudian potensi yang paling besar juga ada di pariwisata. Nah, jadi kalau kami juga mengkritisi tentang master plan Bappenas yang dimana hmm, apa pariwisata itu digunakan sebagai payungnya untuk dua sektor tadi, perikanan dan perkebunan. Jadinya itu perlu banget ditata ya, biar nanti itu dari pemerintah juga nggak asal-asalan lah. Misal sekarang yang lagi berjalan ada penataan kawasan pesisir
pesisir itu apa namanya pemukiman kumuh gitu di Desa Nusantara. Desa Nusantara itu yang paling barat di Pulau Nera. Jadi kan Banda Nera ini ada 11 pulau. Yang berpenghuni itu ada 7 pulau. Ada Pulau Neira yang pulau utama itu, ada Benteng Belgika itu. Nah, terus ada Pulau Banda Besar yang paling besar di selatannya Neira. Kemudian Pulau Gunung Api ada sebagian kecil masyarakat yang tinggal di sana. Itu nanti masuknya administrasi Desa Nusantara kalau di Gunung Api itu. Terus ke barat ada Pulau Ai, pulaunya Beng Jeki itu di ujung barat Banda itu ada Pulau Run yang sempat ditukar sama Manhattan, sekarang jadi New York itu. Nah, terus di timurnya Pulau Banda Besar sama Neira itu ada pulau kecil namanya Pulau Sahrir, atau orang lokal nyebutnya Pulau Pisang gitu. Di Pulau Pisang nih kemarin baru sempat kena abrasi tanggulnya. Jadi di situ ada penginapan, tanggulnya udah pada rubuh. Belum ada sebulan, pertengahan bulan lalu. Nah, kemudian di paling selatan itu ada Pulau Hatta, lumayan besar, walaupun mungkin sekitar ukurannya sama kayak Pulau Ai gitu. Jack, ini masih Jack. Gimana? Masuk. Jelaskan Banda. Baik, mungkin tambahan aja. Eh, untuk di Banda itu sendiri kan eh, pulau-pulau. Jadi ada beberapa, contohnya di Pulau Sahrir itu ada sekolah yang memang belum mandiri, dia masih bernaung pada apa sek, sekolah yang ada di Nera. Dia namanya SD Kecil Pulau Sahrir. Kemudian di Pulau Hatta itu kalau dari sektor pendidikan itu dia baru ada tingkat SMP dan dua tingkat apa SD, yaitu SD dan MI, Madrasah Ibtidaiyah, juga ada PAUD. Kemudian di Pulau Ai itu ada SMP dan SD dan PAUD, tiga PAUD juga. Kalau tingkat menengah atas itu dia masih bernaung pada MA Serun yang ada di Pulau Run. Jadi itu sekolah yang masih baru. Kalau di Pulau Run itu dibangun baru berdiri 2022, dan di Pulau itu baru dibuka pelayanannya di 2023. Kemudian sampai saat ini memang Pulau Ai masih belum ada pendidikan tingkat menengah atas. Cuman ada layanan itu sendiri yang sudah cukup terbentukkan. Kalau di pulau itu sendiri memang adalah salah satu pulau yang tidak ada sumber mata air ya. Dia masih menggunakan air hujan selama ini, dan dia salah satu pulau yang penghasil pangan yang cukup, hari ini sudah menjadi dapurnya Banda Merah gitu. Karena pangan-pangan seperti singkong, sayur-sayuran itu yang mendominasi memang dari Pulau Ai, walaupun dia tidak ada sumber mata air. Kemudian di Banda Besar, memang Banda Besar adalah salah satu pulau yang terbesar di Kepulauan Banda itu sendiri, yang ada beberapa desa juga. Eh, dia ada beberapa desa dan itu sudah ada fasilitas sampai ke tingkat rumah sakit, ke tingkat puskesmas, pelayanan kesehatan juga. Eh, cuman akses jalan juga memang belum terlalu memadai gitu. Dan ini masih ada anak-anak yang memang kalau teman-teman juga bisa berkolaborasi, yaitu untuk pendidikan non formal itu sangat, saya pikir juga perlu diadakan juga, karena kemarin sempat beberapa NGO uh, melakukan pelayanan kelas-kelas untuk bagaimana memahami tentang literasi sampah gitu, karena memang sampah di Banda itu, tempat sampah kan cuma satu dari
sekian banyak pulau itu layanan tempat sampahnya baru satu. Itu hanya ada di Pulau Nera. Nah, jadi masyarakat di selain dari Pulau Nera itu tempat sampahnya itu masih apa ya milik milik orang masing-masing itu milik rumah tangga masing-masing dan mereka berpotensi membuang sampah sembarangan karena tidak ada tempat sampah yang jelas dan uh, hari dan beberapa juga sudah kan sampah sampai ada di sendiri. Kemudian uh, cukup apa ya, jadi kita itu tersendiri karena memang Bandai itu sendiri akan ada musimnya itu ombak bisa sekitaran sampai 4 meter itu bisa menghantam di sekitaran pesisir-pesisir apalagi pulau-pulau kecil seperti Pulau Ron, Pulau Ai, Pulau Hatta, Pulau Sahil, Pulau Pisang itu dan hari ini untuk di sektor pariwisata memang tantangan informasi mengenai yang ada di sendiri untuk di Kanada. Akhirnya ada beberapa guide-guide lokal yang membuka layanan tour guide agar bisa membantu teman-teman yang mau berwisata di Belanda bisa diarahkan. Untuk pendidikan tertinggi di layanan universitas Ada atau mau saya tambahan? sebutkan perempuan juga. Apakah peran perempuan perlu saya ceritakan? Oh, Mas Jeki, gimana? Peran perempuan. Apakah peran perempuan perlu saya ceritakan? Mungkin bisa dijelaskan dan dipaparkan juga, Mas. Oke, kalau untuk peran perempuan hari ini memang Banda kalau dari pantauan saya perempuan cukup berperan itu apalagi di bidang pendidikan. Jadi hari ini di sekolah-sekolah kita akan ketemu sama ibu guru paling banyak daripada bapak guru. Kemudian di kampus juga itu dosen perempuan lebih banyak pada dosen laki-laki. Kemudian guru-guru apa ya yang pengelola taman pengajian juga itu banyak perempuan. Dan hari ini perempuan juga dilibatkan dalam adat. Adat itu sendiri namanya biasanya itu disebut Mama-Mama Lima. Mama-Mama Lima, Mama-Mama Sembilan itu adalah bagaimana mereka juga ambil andil dalam ritual-ritual adat itu sendiri. Akhirnya melibatkan perempuan. Kemudian ada ibu-ibu hari ini juga mereka uh, perempuan yang sering menjadi apa penjual ikan yang istilahnya jibu-jibu. Jibu-jibu itu adalah mereka yang perempuan, orang perempuan yang mengambil ikan dari nelayan untuk dijual gitu. Itu perempuan itu uh, kalau laki-laki namanya papa lele. Jadi ada laki yang versi laki-laki namanya papa lele. Kalau perempuan berarti jibu-jibu. Terus uh, hari ini rata-rata posyandu memang sementara ini perempuan ya. Kalau di bidang posyandu itu saya lihat di Banda tidak ada laki-laki, perempuan kecuali apa dia memang uh, petugas dari pustu, puskesmas pembantu yang memang laki-laki baru itu ada laki-laki. Tapi kalau untuk posyandu itu sendiri dari yang memang rekrut dari desa berarti rata-rata perempuan. Kemudian di peran perempuan juga itu ada profesi namanya dukun beranak. Memang dukun beranak di sana masih cukup laku ya, cukup apa diminati karena fasilitas pelayanan kesehatan masih sulit terjangkau. Akhirnya ada ibu-ibu yang memang berprofesi sebagai dukun beranak, namanya itu di sana biasa disebut Mai Biang.
Ah, mereka-mereka ini cukup berjasa juga dalam membantu ibu-ibu yang mau melahirkan. Nah, itu saya pikir mereka sangat berjasa karena saya juga adalah salah satu orang yang didampingi lahirannya dengan kesempatan bikin beranak itu. Karena saya waktu itu ya bidan belum ada di daerah saya. Tapi sekarang memang alhamdulillah sudah ada bidan, tapi hukum beranak itu masih dijalankan. Karena mereka sangat perhatian kepada ibu hamil dari mulai sebelum kehamilan pun mereka sudah bisa melayani. Jadi mereka juga kadang melayani konsultasi hamil gitu. Jadi itu sangat berarti sekali. Ada juga beberapa perempuan yang memang membantu suaminya itu di kebun gitu. Nah, mereka terlibat perempuan tuh uh, mereka pasti rata-rata kalau kita akan temukan di Pulau Banda Besar, kemudian di pulau-pulau kecil itu mereka setiap hari itu namanya angka kenari. Angka kenari itu adalah aktivitas masyarakat yang sebagai pengepul kenari yang jatuh. Nah, itu salah satu membantu untuk menambah pundi-pundi ekonomi di dalam keluarga gitu. Jadi biasanya ibu-ibu juga terlibat dalam mengepul kenari karena di Banda sendiri sistemnya walaupun itu perkebunan ada milik warga masing-masing, tapi yang jatuh di bawah adalah milik umum. Nah, jadi siapa saja yang menemukan bisa dikumpulkan. Ibu-ibu juga sangat terlibat. Akhirnya mereka kadang membawa anak-anaknya rame-rame sekeluarga ke perkebunan kenari, kebunan pala itu mengepul kenari pala untuk menambah pundi-pundi ekonomi. Itu sih. Terima kasih. Mungkin saya nambahin dikit. Jadi kalau di bagian apa ya, mungkin climate change gitu, perubahan iklim, di Banda itu sangat terlihat ya. Kalau kekeringan panjang misal di pulaunya Mas Jeki ini, Pulau Ai, Pulau Run, Pulau Hatta yang dimana itu nggak ada apa air tanahnya. Mungkin kalau Pulau Run sama Pulau Hatta itu masih ada sumur ininya lah, satu dua gitu. Nah kalau di tempatnya Mas Jeki ini bener-bener nggak ada air tawar, jadi selama ini hanya mengandalkan tampungan air hujan gitu. Di tiap rumah tuh ada penampung bak air hujan besar, nanti disaring. Nah itu tuh biasanya cuma bisa maksimal 3 bulan kalau misal itu full. Waktu itu 2023 sempat kemarau panjang sekitar 6 bulan kak, 9 bulan Jack begitu. Nah jadi Sembilan, pada sembilan. akhirnya ini teman-teman yang di Pulau Neira itu sampai ngasih bantuan air air tawar ya lewat perahu-perahu gitu, lewat tandon dibawa ke Pulau Ai macam-macam. Nah sampai segitunya. Kemudian ini juga apa yang ombak tiba-tiba besar itu bahkan bisa ngancurin apa tambatan perahu untuk parkir kapal itu, kayak jembatan dermaga gitu. Terus yang jadi concern paling itu ya tadi abrasi, karena sampai sekarang tuh Banda pasti kalau bangun rumah pakainya pasir pantai. Jadi kalau dilihat dari apa Google satelit itu, dari tahun ke tahun pasir pantai yang di pulau-pulau kecil itu pasti berkurang. Bahkan di Neira aja udah susah nyari pantai yang pasir putih gitu. Mungkin itu sih Mas Reva, saya sama Jeki. Nanti kalau ada tanya-tanya gitu banyak jawabannya. Baik, terima kasih Mas Mirza sama Mas Jeki ya. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan bisa ditampung dulu ya teman-teman, nanti di akhir acara kita nanti bakal ada sesi pertanyaan ya. Berarti menarik ya di Banda Neira, insya Allah lancar untuk program kita. Mungkin sebelum kita lanjut ke pemaparan persiapan pengabdian masyarakat di Banda Neira, kita lanjut ice breaking dulu ya. Nanti bakal dipandu sama Kak Jafir. Untuk Kak Jafir, waktu dan tempat dipersilakan.
Oke teman-teman, jadi ice breakingnya ini teman-teman nyiapin dua fakta sama satu kebohongan tentang diri diri kita sendiri. Terus nanti apa teman-teman sebutin ya, sebutin tadi kan ada dua fakta sama satu kebohongan. Teman-teman misalkan tiga-tiganya sebutin. Nanti kita dari teman-teman itu nebak gitu. Apa sih mana sih kebohongan dari diri orang tersebut apa sih yang gak cocok gitu. Kayak kayak misalkan ya apa ya dua fakta sama satu kebohongan. Misalkan fakta pertama contohnya bentar saya mikir dulu ya. Misalkan fakta pertama saya misalkan ya saya sebut aja nih ya nggak usah dua fakta langsung kebohongan nih contohnya saya suka mie terus saya suka sushi terus satu lagi saya suka tadi kan saya suka mie saya suka sushi terus satu lagi saya suka tidur. Nah, di antara tiga tersebut apa sih kebohongan yang saya sebutkan gitu? Apa sih yang nggak cocok sama fakta saya gitu? Coba teman-teman tebak contoh gitu ya, contoh nih teman-teman. Tadi kan saya sebut saya suka mie, terus saya suka sushi, terus saya suka tidur. Di antara tiga tersebut fakta apa sih yang nggak cocok sama saya gitu? Coba ada yang bisa nebak ya teman-teman? Saya suka sushi. Bener banget, itu bohong. Faktanya saya nggak suka sushi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nyiapin dua fakta sama satu kebohongan, itu bebas apapun. Nanti dari kita semua itu nebak kebohongan dari orang tersebut gitu, teman-teman. Oke, jadi saya kasih waktu berapa ya? 2 menit deh, 2 menit buat teman-teman nyiapin fakta sama kebohongannya gitu. Siap, Kak. Oke, mungkin teman-teman langsung aja ya, nggak usah 2 menit. Mungkin dari Kak Aurel dulu nih, bisa coba nih, sebutin nih Kak Aurel nih. Oke, dari aku dulu ya. Dua fakta, satu kebohongan. Saya suka traveling, saya suka pizza, saya suka bakso. Boleh diulang nggak? Saya suka traveling, saya suka pizza, saya suka bakso. Yang jawab siapa nih Kak Jafir? Iya, Bebas, siapa? bebas, bebas. Dari teman-teman kalau misalkan ada yang mau jawab langsung open mic aja nggak apa-apa. Tuh ada yang bilang saya suka traveling. Benar nggak tuh Kak? Iya, faktanya benar, faktanya benar. Faktanya benar. Oh ternyata itu fakta ternyata. Kebohongannya kita nih harus cari nih. Apa nih teman-teman nih? Kayaknya kebohongannya nggak suka makan pizza sih sebenarnya. Nggak tahu Iya, sih. benar. Oh Benar. ya? Iya. Kenapa tuh Oke, Kak nggak suka pizza Kak? gak tahu, nggak suka aja. Hmm. Kayak aneh aja, nggak suka. Lanjut, lanjut, lanjut siapa? Lanjut sekarang Kak Gita nih. Kak Gita. Oke, oke, oke. Aku ya. Aku suka gym, aku suka lari, aku suka renang. Waduh tiga-tiganya olahraga lagi nih. Suka renang, Suka kebohongannya. renang, itu apa yang kebohongannya? Ah, Ya yang kebohongannya apa tuh? Itu yang Bukan. suka renang fakta tuh bohong? Itu fakta. itu fakta. Fakta. Aduh, Suka gym. suka gym nggak sih? Bohongnya? Itu bohongnya ya. Ah. Oke sekarang kita ke yang lain. Kanabila coba Kanabila nih.
Hmm, aduh, bingung nih Kak. Eh, aku barusan makan mie. Aku sekarang lagi di outdoor. Hmm, aku udah lulus kuliah. Mana yang bohong? Udah lulus kuliah? Iya, iya. Aduh, itu gak mau tebak. Udah gitu aja Kak. Oke, oke. Sekarang siapa ya? Coba Reval, Reval deh, Reval. Saya sering belajar. Saya eh, suka suka nulis. Saya eh, apa ya? Satu lagi nih. Eh, saya suka tidur. Sering belajar. Eh, gara-gara sering ya. Betul betul. Itu kebohongan. Oke, sekarang ke Kak siapa nih? Aloysius Dinora coba, Kak. Oke, saya pemalu, saya suka makan pizza, saya suka merokok. Saya suka merokok, Bong. Ya Atau benar. Iya benar. oke oke. Sekarang ke siapa nih? Zakil, Zakil, Zakil. Bisa open kan? Bisa open cam, bisa open mic nggak? Bisa, bisa, bisa. Oke, sebutin. Tadi dua fakta dan kebohongan tentang diri sendiri. Nanti kita tebak kebohongannya. Apa ya? Saya suka seblak, saya suka duren, saya suka nanas. Boleh tebak kebenaran dan kebohongannya. Kayaknya nggak suka durian deh. Iya, benar, benar. Saya nggak suka durian, itu bohong. Oke oke. Sekarang Fakta. sekarang ke Kak Ulwan. Ulwan bisa open mic nggak? Bisa, 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 bisa. Oke. Tadi kita sebutin dua fakta dan satu kebohongan tentang diri sendiri. Nanti kita tebak kebohongan dari Kak Ulwan. Oke. Eh, aku suka aku suka traveling, aku suka seblak, aku suka public speaking. Teman-teman apa nih? Apa ya? Suka public speaking. Suka seblak, suka seblak. Seblak, seblak nggak sih? Ah, Nggak itu suka seblak? suka seblak. Nggak suka. Kok bisa? Gimana caranya bisa suka seblak ya? Padahal katanya enak banget gitu ya. Jadi cewek, jadi Ada cewek. Kalau ada apa namanya? Kencurnya itu yang bikin apa namanya? Bikin nyengat gitu katanya Maya. oke oke. Itu sih. Mungkin sekarang ke Kadea Indra. Kadea Indra bisa open mic nggak? Mungkin atau enggak Kak Listiani? Kak Listiani bisa open mic nggak? Bisa, Kak. Oke Kak, tadi kita main, jadi gamenya itu kita sebutin dua fakta sama satu kebohongan yang ada pada diri kita. Nanti kita tebak nih, kita tebak dari kebohongan apa sih yang Kak Listiani sampaikan gitu. Oke. Hmm, aku suka suka ke laut. Aku bisa berenang. Ya agak putus-putus ya, apa di aku Iya, aja? agak putus-putus. Coba bisa ulangin lagi nggak Kak Listiani? Oh iya. Oke, aku suka ke gunung, aku suka main ke laut, aku bisa berenang.
Aku suka ke gunung, kayaknya. Enggak. Bisa berenang. Aku suka berenang. Iya, itu kebohongan. Bisa ya? Tidak bisa soalnya. Oke. Oke, thank you, Kak. Ada lagi kayaknya udah semua ya. Mas Uga. Oh iya, Mas Uga. Mas Mirza Oh juga iya, belum. Mas Uga. Bisa open mic gak? Lagi sibuk nih kayaknya Mas Uga nih. Kayaknya iya deh. Kalau misalkan udah nggak ada lagi, mungkin dicukupkan sekian teman-teman ice breaking-nya. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Muhammad Rivaldi. Baik, terima kasih atas ice breaking-nya Kak Jafir. Acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, tibalah kita di penghujung acara pada kegiatan hari ini. Untuk acara penyampaian program yang akan disampaikan oleh Direktorat Pengabdian Masyarakat, Saudari Aurelia. Dipersilakan, Kak. Thank you, Reval, Javi, buat ice breaking-nya dan juga untuk pengantarnya ya. Ini pertama aku mau share screen dulu ya. Tadi yang ini, mungkin ini untuk gambaran teman-teman tadi ya, sambil di-sharing screen tentang pulau-pulau yang ada di Banda Neira nanti. Jadi kita akan, nanti itu, kemungkinan besar kita akan stay-nya itu di Banda Besar. Tapi nanti kita akan cukup banyak juga untuk berkeliling ke pulau-pulau lain juga gitu. Jadi nanti akan ke Pulau Run, ke Pulau Ai, ke Pulau Banda Api, terus juga Pulau Pisang atau Syahrir, dan juga Pulau Hatta. Nanti akan depends on dari kita programnya dan juga harinya menyesuaikan ya. Terus juga makasih banyak juga buat Mas Mirza dan juga Mas Jeki ya untuk tadi penyampaiannya dan juga pengantarnya. Jadi nanti kita di sana juga akan banyak berkolaborasi dengan Mas Jeki dan juga dan teman-teman KNGM. Jadi harapannya kita bisa melakukan programnya ke depannya gitu. Jadi ini untuk overview teman-teman. Yang pertama kita akan introduction dulu, kita mengenal sama lain lebih tentang diri kita masing-masing. Terus juga akan masuk ke main project dan nanti juga akan ke main projectnya, yaitu kita akan di sana nanti di tanggal 17 Juli sampai 17 Agustus. Jadi untuk pengenalan tentang tim dari PPI di Kampok, di sini aku, Aurel, lalu juga ada vice direkturnya, ada Mbak Dia, cuman karena Mbak Dia sekarang lagi di US, jadi karena dia sekarang masih 2 pagi, jadi Mbak yang bisa pada hari ini, dan nanti nextnya kalau kita pinggir hari ini berhalangan, karena terus ada juga Mas. Silakan Zakil kalau mau perkenalan, mungkin bisa disampaikan sekarang sedang mengambil apa, terus juga lagi di mana, dan kesibukannya apa aja. Halo, perkenalkan semua. Nama aku Zakil. Kebetulan aku lagi studi S1 di Turki, jurusan Hubungan Internasional. Sekarang aku lagi di jalan OTW ke tempat kerja karena hari ini sedang libur, teman-teman. Udah, gitu aja sih, Kak. Ada lagi nggak ya? Oke, makasih. Sabtu-Sabtu ya padahal ya. Semangat Zakil. Ya, makasih, Kak. Oke. Lanjut. Silakan. Semuanya, kenal semuanya. Aku Reval, aku juga bisa di Turki. Kemudian weekend ini lagi
ya alhamdulillah bisa berkumpul bersama teman-teman. Mungkin cukup. Oke, thank you Reval. Lanjut kita ke Mbak Gita. Silakan Mbak Gita. Teman-teman saya Ya, saat ini lagi lanjut studi S3 di Poland. Sekian. Oke, thank you Mbak Gita. Kita lanjut ke Javi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Javier. Saya kalau Indonesianya dari Bandung. Sekarang lagi studi S1 di Turki, jurusan teologi atau biasa disebut jurusan agama Islam. Salam kenal semuanya. Oke, Javi. Salam kenal juga. Lanjut terakhir ke Ulwan. Oke, salam kenal semuanya teman-teman pengabdian. Perkenalkan nama aku Ulwan. Aku sekarang lagi studi di Turki, jurusan eh, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetim, Ilmu Politik dan Administrasi Publik. Eh, Kesibukan aku ya masih jadi mahasiswa aja sih, dan juga seling-seling part time di Sabtu Minggu gitu Kak. Widih, pekerja keras ya. Oh Thank you. iya, Thank you, Ulwan. Sekarang, oh ya tadi aku juga belum berkenalan ya. Jadi sekarang aku lagi lanjut studi S2 di Swedia. Cuma sekarang aku juga lagi balik Indo buat ambil data tesis. Jadi nanti akan kembali lagi di mungkin bulan depan atau bulan Juni. Oke, kita lanjut ke volunteer timnya dari teman-teman yang bergabung juga yang berada di Indonesia ataupun juga di luar ya. Jadi ini di luar dari PPIDK Amerop. Di sini ada Kak Davina Lituhayu Anindya yang menjadi salah satu bagian dari media and documentation. Mungkin Kak Davina ada di sini kah? Atau belum Kayaknya ada nggak ya? ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut berarti ke Kak Listiani. Silahkan Kak Listiani, boleh perkenalan. Tadi kayak ada. Ya. Iya, ada. Oke Halo Kak. semuanya, kenalin. Nama aku Listiani, boleh disapa atau dipanggil biasa sama Listi. Aku domisilinya di Riau, Kak. Oke, Oke, thank kenal you. Kak Listi. Sekarang Kak Listi lagi lanjut sekolah S1 atau lagi Oh, enggak, Kak, udah lulus. udah lulus? Oke, Iya, oke. Siap, salam kenal Kak Listi. iya, Kak, thank you. Kita lanjut ke Kak Nabila Ulaya Bilkis. Kak Nabila, apakah ada? Ya, ada. Ada Kak. Silakan. Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Namaku Nabila Ulaya Bilkis, bisa dipanggil Nabila. Aku aku mahasiswa Ilmu Sejarah semester 6 di UI. Udah gitu aja. Oke, salam kenal Kak Nabila. Terus kita lanjut ke Ezra. Ezra tapi kayak nggak join ya hari ini. Iya, kayak belum bisa join. Berarti kita lanjut ke Kak Saadah. Apakah ada juga? Ya, ada. Kak Saada bisa Halo connect. Kak, salam kenal teman-teman semua. Maaf ini belum bisa open kamera. Aku Dila dari UGM. Saat ini mengambil prodi manajemen dan pemain properti UGM. Asalnya dari Klaten. Oke, salam kenal Kak Dila. Ini berarti ada teman-teman dari UGM juga ya. Nanti mungkin bisa koordinasi juga nih Mas Mirza sama Kak Dila. Karena posisinya di UGM juga. Siap. Oke, lanjut ke Vivian. Vivian hari ini hadir nggak ya? Vivian Alfitri Novia. Kayak belum ya. Kita lanjut berarti ke kalau Iza, Kak Iza ada. Gak ada juga. Mufasya tadi kayak aku lihat ada, tapi kayaknya udah left. Lanjut ke Kak Devita berarti. Kak Devita bisa on mic. Oke, halo, selamat siang semuanya. Kenalin aku Devita Alfiatunikma. Aku
aku asalnya dari Pati, tapi sekarang aku lagi di Jogja. Aku lagi menempuh pendidikan D4 di UGM, Prodi Manajemen dan Penilaian Properti. Oke, salam kenal Kak Devita. Ini ada lagi berarti ya warga UGM yang mungkin nanti bisa tektokan juga nih sama Mas Mirza dan Bang Jeki ya. Terus lanjut ke Mas Aloysius Germia Dinora. Boleh perkenalan dulu, Mas? Oke, selamat siang teman-teman. Panggilan saya Dino. Saya sekarang lagi mengambil ilmu pengelolaan manajemen sumber daya alam lingkungan di IPB Bogor. Terima kasih. Oke, thank you Mas Dino. Kita lanjut ke Adel. Adelia Murtikasari ada? Belum ada ya? Tadi kayaknya ada. Terus terakhir berarti kita ke Kak Dea Indra. Kak Dea bisa on mic? Ada Kak, ada Kak. Oke, silahkan Kak Dea. Oke. Oke, halo semuanya. Sudah mohon maaf belum bisa on cam karena lagi di perjalanan. Nggak apa-apa. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Dea Enda Kurnia Wardani, bisa dipanggil Dea. Aku asalnya dari Jember, Jawa Timur. Aku dari fresh graduate dari IPB, University Fakultas Peternakan. Cuman sekarang lagi di Jakarta. Salam kenal Oke. semuanya. Salam kenal juga Kak Dea. Berarti ini tadi Mas Dino sama Kak Dea bisa ini ya sama-sama alumni IPB mungkin kalau misalnya mau ketemu mungkin bisa deket. Oke, thank you teman-teman semua untuk perkenalannya. Jadi mungkin harapan nanti bisa juga kita ramekan juga grupnya ya. Jadi kalau yang tadi mungkin belum sempat hadir bisa nanti perkenalannya lewat grup. Terus ini akan dilanjutkan dengan pemaparan tentang mini workshop series. Jadi kita ada program semacam persiapan gitu ya, persiapan menuju kita ke Banda Neira nanti. Jadi kita ada beberapa rangkaian program yang mana kita bisa bentuknya itu webinar ataupun juga podcast dan juga hal-hal lainnya pokoknya yang kita persiapkan dalam rangka menuju Banda Neira gitu ya. Dan di Januari kemarin itu sudah sempat dilaksanakan yang dikoordinasikan oleh Mbak Gita. Jadi pertama itu topik tentang Island Resilience, Culture, Memory, and Community Empowerment. Kalau teman-teman mungkin yang volunteer mau lihat juga, itu juga ada rekamannya di YouTube. Nanti mungkin bisa di-share juga linknya ya setelah ini. Jadi di sini adalah perkenalan tentang pulau dari Banda Neira itu sendiri. Terus yang berikutnya itu tentang nature-based solutions and island ecology yang dikoordinasi oleh Pulwan di bulan Februari dan Maret kemarin. Jadi bentuknya ada dua. Jadi ada podcast dengan profesor dari Poland dan juga IG Live, jadi Instagram Live. Tapi sayangnya IG Live-nya kayaknya nggak ada dokumentasinya, tapi nanti untuk podcastnya juga akan segera kita rilis. Terus yang baru aja nih kita laksanakan itu ada Blue Economy and Sustainable Island Livelihood. Jadi dikoordinasikan oleh Reval di bulan Maret kemarin, baru aja juga, masih fresh, dan juga bisa ditonton rekamannya di YouTube. Jadi kalau Blue Economy ini lebih ke arah, karena Banda Neira ini merupakan kepulauan ya, jadi banyak potensi untuk sumber daya dari perairannya yang kita manfaatkan. Jadi kalau nature base itu lebih ke arah gimana kita bisa memanfaatkan dari potensi yang ada di daratan, kalau Blue Economy ini lebih ke perairannya. Dan nanti di bulan ini, di bulan April, yang akan dikoordinasikan juga oleh Javi dan juga teman-teman dari Ruanita, dan harapannya nanti juga teman-teman dari volunteer juga bisa bergabung join. Jadi kita akan ada topik tentang inclusivity, gender, and social justice in island communities. Di sini nanti bentuknya akan lebih ke workshop. Jadi teman-teman harapannya bisa bergabung di tanggal 18 sampai 19 April karena kita akan ada semacam workshop kurang lebih sekitar 2 jam yang akan difasilitasi oleh teman-teman dari Ruanita. Jadi nanti kita akan lebih mengenal tentang Banda Neira itu sendiri yang pertama dan juga tentang peran kita nantinya sebagai nanti kita volunteer gitu yang akan datang ke sana dan kita akan lebih memahami tentang informasi dari sisi sosialnya gitu. Dan ini wajib hukumnya untuk teman-teman juga bisa bergabung karena ini menjadi salah satu rangkaian persiapan yang nantinya memang membuat teman-teman juga lebih bisa apa ya memahami gitu ya dan juga lebih bisa terlibat nantinya untuk di sana nanti. Nanti teman-teman dari UGM, Mas Mirza dan Bang Jeki kalau misalnya mau join juga dipersilakan banget karena ini juga kita masih terbuka gitu. Pokoknya untuk teman-teman yang nantinya akan ke sana.
Nanti abis ini akan dibuatkan grupnya juga, jadi teman-teman yang volunteer dan nanti juga aku mungkin bisa sharing ke Mas Mirza juga ya untuk link grupnya. Kalau dari teman-teman dari UGM juga ada yang mau join, itu sangat-sangat dipersilahkan karena ini nanti juga akan membantu gitu ya untuk teman-teman nanti di sana bisa lebih adapt lagi. Dan yang terakhir nanti di bulan Mei atau Juni, tapi kemungkinan akan di bulan Mei, itu kita akan ada juga tentang Youth Diplomacy and Digital Empowerment. Jadi ini merupakan sesi rangkaian mini workshop terakhir yang harapannya nanti kita bisa lebih menyuarakan gitu ya sebagai pemuda dan juga yang di mana saat ini cukup relevan gitu isu tentang digital, jadi kita bisa bantu untuk lebih promosikan lagi Banda Neira nanti ke depannya. Dan untuk yang terakhir ini masih juga penjajakan, tapi ada kemungkinan kita akan bisa koordinasikan juga dengan teman-teman dari Ruanita. Terus yang ini tentang detail dari main program kita ke Banda Neira. Jadi tadi sudah disampaikan juga ya teman-teman volunteer, tim volunteer finalnya yang ada tadi kurang lebih ada sekitar 12 orang untuk teman-teman volunteer dari di luar dari PPID Kamerop dan juga dari PPID Kamerop sendiri ada sekitar 9 orang. Jadi kemungkinan kita akan berangkat sekitar 20-an so far dari tim kita semua yang akan finalnya bergabung, tapi ada kemungkinan juga potensi bertambah karena kita juga masih terbuka untuk teman-teman dari PPI di Kamerop lainnya yang juga bisa. Cuman untuk saat ini mereka masih belum bisa konfirmasi lebih lanjut karena masih posisinya di luar negeri. Terus nextnya kita juga akan ada finalisasi proposal. Jadi teman-teman volunteer di sini juga harapannya nanti bisa bekerja sama untuk hal ini. Kita udah ada draft proposalnya itu sendiri, tapi mungkin nanti untuk detail-detailnya, karena ini nanti items-itemsnya itu akan lebih ke divisi masing-masing. Seperti misalnya contohnya dari divisi edukasi gitu ya, kita udah ada beberapa poin-poin program. Tapi nantinya kita juga akan butuh untuk lebih detailnya kayak item apa aja yang nanti akan dibutuhkan. Semisal ketika edukasi nanti kita butuh ATK atau nanti kita juga butuh kertas atau hal-hal lainnya yang nanti mungkin bisa dimasukkan untuk kita detailkan kira-kira biaya apa aja yang nanti perlu kita cantumkan di sana gitu. Supaya nanti bisa memudahkan kita juga untuk mengajukan sponsor ataupun kolaborasi dengan organisasi lainnya. Dan so far saat ini kita juga udah bekerja sama, kita udah menyampaikan audiensi gitu ya untuk sponsorship ke Pelni dan juga post crossing. Jadi sejauh ini dari Pelni masih sedang mereview dokumen kita, dan jadi kita masih menunggu untuk resultnya apakah kita jadi bisa berkolaborasi atau enggak. Tapi kalau dari Pelni sendiri ada kemungkinan kita juga bisa untuk di cover gitu untuk transportasinya. Tapi so far karena belum ada keputusan final, jadi kita masih menunggu. Jadi teman-teman juga harapannya bisa menyiapkan untuk dana ini karena gimana pun juga semisal dari PLD ternyata belum bisa mengcover, jadi teman-teman juga udah punya dana tersendiri untuk transportasi nantinya gitu ya untuk berangkat. Kemungkinan kalau kita butuhnya di sekitar harga 1,3 itu untuk PP. Jadi kesananya itu sekitar 600 kalau kita pakai kapal. So far sekitar 3 hari, 4 hari gitu untuk dari kapal Surabaya ke Banda Neira itu sendiri. Kalau dari teman-teman UGM, Mas Firza, boleh diinfo nggak untuk nanti transportasinya? Apa bekerja sama juga sama PEL ya, Mas? Iya Mbak, kemarin 5 juta ini udah overall, Mas, buat semua yang bergabung nanti dari teman-teman KKN. iya kayaknya gitu. Nanti coba tak update-nya lagi. Oke, siap. Nanti mungkin bisa kita tektokan lagi ya, Mas, lebih lanjutnya, lebih detailnya. Terus berikutnya ada preparation yang tadi udah disampaikan juga terkait dengan mini workshop series, terus juga ada logistics, insurance, yang nanti juga mungkin bisa dikoordinasikan oleh masing-masing divisi yang terkait gitu ya. Dan aktivitasnya itu sendiri nanti akan dilaksanakan di 17 Juli sampai 17 Agustus. Jadi teman-teman bisa di ini ya dicatat gitu waktu durasinya ini dan harapannya nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan jadwal teman-teman gitu.
Oh ya, so far sebelum ini ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Atau udah cukup aman? Oke, kita lanjut berarti ya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh masing-masing subdivisi, tapi di sini aku akan coba paparkan lebih dulu. Jadi kalau dari Environmental and Climate Program, di sini ada aku dan juga Mbak Dia dan Mas Iqbal. Dan program activity yang akan kita propose nanti ke depannya itu pas di Banda Neira, ada terkait dengan bank sampah, terus juga sosialisasi pemilahan sampah, terus kita juga ada tanam mangrove, konservasi terumbu karang, dan bersih-bersih pantai. Nah, teman-teman juga perlu di take note juga, jadi nggak berarti teman-teman dari divisi lain gitu, misalnya teman-teman dari edukasi itu nggak boleh ikut di program ini nantinya pas realitanya di lapangan. Jadi teman-teman tetap boleh ikut, cuman untuk PIC utamanya, jadi teman-teman yang memang memilih untuk divisi ini, itu akan fokus untuk mempersiapkan ini gitu. Jadi kita akan bekerja untuk proposalnya juga dan untuk nanti gimana kita bisa berkolaborasi dengan mitra lokal atau organisasi di sana gitu ya, untuk lebih koordinasi detailnya. Tapi untuk realisasinya, ketika nanti teman-teman dari divisi lain di sana ternyata mau ikutan bergabung, itu sangat-sangat diperbolehkan. Karena kita juga timnya juga maksudnya tidak terlalu banyak gitu ya, kita cukup compact gitu untuk tim kita, jadi itu kita bisa saling inilah bersinergi gitu untuk nanti realisasinya di sana, kita bisa saling membantu satu sama lain untuk antar divisinya gitu. Terus kita juga ada konservasi terumbu karang dan bersih-bersih pantai. Nah, di sini ada 1 sampai 6, 3 itu maksudnya adalah lokasinya gitu ya. Jadi lokasi bank sampah di sini nanti kita akan targetkan untuk bisa kita lakukan di Pulau Run sampai Hatta. Tapi kalau tanam mangrove di sini kita akan hanya fokuskan di Pulau Banda Api. Karena menyesuaikan informasi juga dari Bang Jeki dan Mas Mirza kalau untuk penanaman mangrove lebih cocok dilakukan di Pulau Banda Api gitu. Tapi sisanya kita bisa lakukan di pulau lainnya, kayak di Pulau Run, Ai, terus juga Banda Api, Banda Besar, Syahrir, dan juga Hatta. Jadi job desk untuk teman-teman di divisi ini, di Environmental and Climate Program, kita akan lebih ke menyusun proposal kegiatannya untuk finalisasinya ya. Ini juga termasuk untuk perharinya nanti seperti apa yang akan kita lakukan, terus juga mencari potensial sponsor atau kolaborasi. Di sini nggak harus berarti sponsor itu dalam jumlah besar gitu ya, nominal funding yang kita butuhkan, tapi juga potensi untuk berkolaborasi dengan mitra lainnya. Kita kemarin juga sempat ada beberapa, kayak kita udah coba diskusikan juga dengan CTC, jadi di sana ada organisasi yang memang bergerak di coral reef gitu ya, untuk konservasi terumbu karang, dan kita akan coba jajaki juga untuk potensi kolaborasi ini. Jadi nanti mungkin ke depannya juga dari teman-teman di divisi Environmental and Climate Program, kita bisa diskusikan bersama-sama untuk nanti realisasi dan juga kolaborasi bersama dengan teman-teman CTC ataupun juga organisasi lainnya yang nanti akan bisa kita kerjasamakan gitu. Dan yang terakhir berkolaborasi dengan mitra lokal atau organisasi lain dalam melaksanakan program. Jadi di sana nanti kita juga akan berkolaborasi dengan Universitas Banda Neira. Jadi teman-teman untuk program kita ini akan lebih banyak kita lakukan dengan kolaborasi bersama. Jadi jangan khawatir untuk realisasi nantinya bersama dengan teman-teman yang ada di lapangan nantinya gitu ya. Nah, nextnya ini ada Education, Cultural, Gender, and Empowerment Program. Mungkin bisa disampaikan oleh Javi. Silahkan Javi, apakah masih ada di sini? Ya, Mas kan. Oke teman-teman, jadi di tim Education, Cultural, Gender, and Empowerment Program itu nanti PIC-nya ada saya sama Ingrid. Terus nanti program activity-nya itu yang pertama itu kita akan nanti bikin library, bikin perpustakaan gitu. Terus nanti juga ada kelas bahasa Inggris dan matematika, digital literasi, potensi kelas non-akademis terkait psikologi. Terus juga nanti ada motivasi sekolah ke luar negeri, penerbitan karya tulis dalam bentuk buku. Nah nanti itu untuk build library itu nanti kita sebelum berangkat ke Banda Neira, kalau misalkan teman-teman ada yang rumahnya di Surabaya ataupun sekitarnya dekat situ, mungkin nanti bisa untuk dijadikan tempat drop off buat buku-bukunya buat dikirim situ. Nanti juga kita bikin buka open donasi. Terus juga nanti kita menyortir juga buku-bukunya yang mana yang layak untuk dibawa ke Banda Neira.
Terus juga untuk buku-bukunya diutamakan itu buku-buku anak kecil gitu, buku-buku baca yang untuk anak kecil. Terus juga nanti untuk kelas bahasa Inggris dan matematika itu sendiri nanti kita dari tim education itu nanti kita bikin menyusun kurikulum sederhana gitu untuk terkait kelas bahasanya dan matematika. Terus juga nanti untuk pengajarnya nanti itu kita bisa dibicarakan lebih lanjut siapa aja yang cocok untuk pengajar bahasa Inggris dan juga matematika. Terus juga di digital literasi digital literasi potensi kelas non akademis terkait psikologi itu nanti juga kita bikin edukasi media sosial dan literasi informasi kepada anak-anak di sana. Terus juga yang selanjutnya ada motivasi sekolah ke luar negeri. Nanti kalau bisa kita adain seminar gitu di sana. Nanti pematerinya itu kita usahakan yang dari yang luar negeri ataupun dari teman-teman yang yang siap yang nggak kuliah di luar negeri juga yang pengen memberikan informasi ataupun seminar kepada anak-anak di sana tentang kuliah di luar negeri juga nggak apa-apa. Terus juga untuk selanjutnya itu ada penerbitan karya tulis dalam bentuk buku. Nah, nanti dari teman-teman volunteer kalau bisa di akhir bersacar itu nanti kita bikin karya tulis untuk semuanya wajib. Kalau bisa satu orang satu karya tulis. Nanti dari tim education kita bikin pedoman untuk karya tulisnya. Tema-tema apa aja yang kita terima dan lain-lain gitu, teman-teman. Itu sih. Oke, thank you Javi untuk penjelasannya. Jadi nanti kita itu ya teman-teman, kita output yang kita nanti hasilkan dari program ini, kita juga nanti bisa punya karya tulis yang nanti kita bukukan. Jadi ini juga bisa buat dokumentasi buat teman-teman juga, dan nanti karya tulisnya juga topiknya akan disesuaikan dengan teman-teman dari edukasi ya, nantinya akan membuat untuk tema yang akan bisa dituliskan nantinya gitu. Oke, terus kita lanjut ke tim logistik dan operasional. Boleh antara Zakil atau Reval mungkin untuk dijelaskan? Baik, ada Jakil nggak? Bisa saya jelaskan sih. Untuk logistik ya, kita program aktivitasnya ada transport, akomodasi, ya untuk mengatur pergerakan tim dan tempat tinggal selama kegiatan. Untuk perlengkapan dan inventaris mungkin kita pastikan semua alat tersedia dan tercatat dengan baik agar tidak hilang. Kemudian untuk konsumsi ini kan sifatnya opsional ya, belum ada nanti apakah makannya catering kah atau kita masak, mungkin nanti sebelum atau nanti ya Kak, mungkin ada sesi selanjutnya lagi kita bakal tektokan. Terus untuk operational support nanti kami akan dukung kayak kegiatan-kegiatan dari divisi-divisi lain. Untuk ruang lingkup kerjanya mengelola seluruh mobilisasi, kebutuhan transaksi dan mobilisasi tim, kemudian mengatur akomodasi peserta dan panitia, menyediakan dan mendistribusikan perlengkapan kegiatan, dan menjamin kesiapan operasional sebelum, saat, dan setelah kegiatan. Mungkin nanti juga sesuai apa yang disampaikan oleh Kak Aurel, nanti dari divisi-divisi lain kita juga ada job desk untuk mendata perlengkapan apa yang dibutuhkan dari divisi-divisi lain. Kemudian untuk mempersiapkan dan memobilisasi seluruh perlengkapan kegiatan, kemudian melakukan inventarisasi dan pengecekan kondisi barang operasional, mengatur distribusi dan pengembalian barang, dan terakhir berkoordinasi dengan seluruh divisi terkait kebutuhan lapangan. Mungkin dari Kak Listiani, kemudian Kak Ejra ya, sama Kak Nabila. Kalau ada tambahan bisa kita tambahkan juga nanti tektokan untuk detailnya. Mungkin itu sih dari divisi logistik dan operasional. Oke, siap. Thank you, Reval, untuk penjelasannya.
Nanti terkait dengan konsumsi, kemungkinan besar karena kita akan stay-nya di rumah-rumah warga gitu ya kemungkinan. Jadi akan di akan kemungkinan besar itu kita akan masak sih. Tapi nanti let's see juga karena kita juga perlu koordinasi lagi dengan Ibu Camat dan juga kepala-kepala desa setempat ya untuk nanti tempat makannya seperti apa, terus juga apakah nanti akan catering atau enggak. Tapi kemungkinan besar sih akan masak ataupun makan di rumah warganya langsung gitu. Oke, thank you teman-teman logistik dan operasional. Kita lanjut ke tim dokumentasi dan media dari Mbak Gita. Silahkan Mbak. Oh, makasih Mbak. Sebagai bagian dari tim dokumentasi dan media, bisa teman-teman baca di sini ada eh, kayaknya bakal aktifin semua teman-teman biar volunteer dan tim PPI. Jadi yang pertama itu, aduh, coba saya lihat kalender dulu ya. Karena eh, jadwalnya cukup cukup padat. Jadi eh, Juli. Oke. Jadi kan kita sampainya sekitar Juli sampai 19. Jadi itu sekitar 3 hari, di mana 3 hari itu kan masih awal sampai di Pulau Banda. Jadi di situ kita kayak lebih share live report di Instagram. Dan jadi kita cuma buat satu feed, satu reels, dan minimal 5 IG story. Jadi kayak di hari pertama mungkin yang live report pas sampai, kemudian next besoknya di tanggal 18 mungkin satu feed, terus 19 itu satu reel seperti itu. Jadi kita benar-benar buatin bagaimana Instagram kita tuh aktif tiap hari. Terus di minggu ketiga itu di tanggal mulai 19 atau 20 Juli sampai 25 Juli dan termasuk di awal awal Agustus itu kita bakal buat satu reels per day dari tim pengabdian. Jadi eh, jadi selama 3 minggu itu entah diawalin dari tim PPI Amerop dulu, terus ikutin sama tim volunteer. Jadi tiap hari eh, teman-teman bakal satu orang buat pengalaman, buat kesan dan pesannya gitu selama kegiatan program pengabdian kita ini per hari. Jadi kita share satu reels di Instagram. Kayaknya kayaknya dapat deh. Aku hitungnya untuk 21 hari itu kita semua dapat gitu. Kemudian di minggu terakhir itu dari masyarakatnya gitu. Jadi di minggu pertama sampai ketiga dari PPA Merab dan volunteer, di minggu terakhir itu masyarakatnya. Jadi di awal itu apa yang kalian lakukan, sementara di minggu terakhir itu pasti harusnya udah ada rasa dampak yang dirasakan masyarakat. Jadi itu kenapa masyarakatnya di record, di publishnya itu di minggu keempat. Terus untuk 2 hari sekali tim pengabdian akan handle IG story untuk live report dan report kegiatan yang dilakukan saat itu. Jadi mulai mungkin antara tanggal 18 kemudian tanggal 20 lagi eh, untuk Instagram Amerotnya itu untuk Reels feed seperti itu di handle sama sama tim dokumentasi. Tapi kalau untuk IG story itu kami juga kasih ke semua peserta. Jadi tiap 2 hari ada peserta yang kayak apapun yang kalian lakukan, mungkin lagi kerja bantu tim logistik, jadi record apa yang kalian lakukan. Jadi kayak terus ada live report every 2 days. Seperti itu. Jadi teman-teman semua peserta tim pengabdian kita ini bakal pegang Instagram Amerop Mengabdi untuk share di IG Story. Seperti itu. Dan dan report kegiatannya itu seminggu sekali kita buat feed di IG story dengan cerita. Jadi kayak kan seingat saya di Instagram maksimal 20. Jadi tiap satu postingan kegiatannya apa dibahas. Jadi kayak reportnya per minggu gitu. Jadi IG-nya bakal cukup aktif. Terus untuk job desk, di sini dokumentasi dan publikasi segala kegiatan program pengabdian. I think itu bakal di cover di semua program activity ini. Kemudian membuat template IG story. Ini yang saya masih agak bingung sih untuk IG story karena kan saya bilang sebelumnya tiap 2 hari semua peserta bakal kesempatan sekali pegang akun Amerop Mengabdi. Tapi kan agak sulit juga ya kalau tiap mau live share ke story, tapi harus ingat untuk attach template. Jadi entah templatenya bakal cuman di post aja atau kalau teman-teman bisa ingetin dipakai templatenya saat habis. Jadi kayak record dulu, terus ingat tag ke template. Tapi let's see how it work later.
Terus ngedit video kegiatan, ini tuh kalau ngedit video kegiatan itu partnya dokumentasi. Jadi untuk teman-teman yang ambil bagian di buat reels, nanti itu cuman kayak direcord aja, tapi bagian ngeditnya itu absolutely sama tim dokumentasi. Terus yang handle IG tentu dari tim dokumentasi dan pantau publikasi perseorangan. Itu juga dari tim dokumentasi. Jadi di sini teman-teman bakal ikut kerjasama untuk eh, mengaktifkan dan memasifkan ke Instagram kita untuk segala kegiatan yang kita lakukan di sana, tapi dari tim dokumentasi yang bakal handle terkhusus di postingan dan reels, dan juga pantau bagaimana semua teman-teman yang ambil bagian jadwalnya saat itu juga bakal dipantau gitu. Jadi menurutnya jadwal pengambilan video reels dan handle akun Amiro Pengabdian akan diinformasikan lebih lanjut setelah mungkin kita udah jadwal masing-masingnya. Sekian. Oke, thank you Mbak Gita. Wah, kayak seru banget sih ini. Jadi nanti kita akan cukup aktif teman-teman di Instagram. Jadi teman-teman mungkin bisa sambil persiapan menjadi influencer. Karena ini kita akan cukup sering post-post gitu ya. Thank you Mbak Gita untuk penjelasannya. Nanti teman-teman kalau masih ada pertanyaan kita tampung di akhir ya. Lanjut ke tim keamanan dan kesehatan yang dikoordinasikan Ulwan. Ulwan masih ada kan ya? Ada Ya. Kak. Oke, silahkan Oke. Ulwan. Baik, terima kasih Kak Aurel untuk kesempatannya. Baik teman-teman, izinkan aku menjelaskan tentang program activity daripada keamanan dan kesehatan. Yang pertama itu risk management dan first aid. Nah, tugas utama kita itu adalah memetakan risiko sebelum acara dimulai tentunya. Kita harus tahu dulu kondisi lapangannya seperti apa dan bagaimana. Itu nanti akan kita eh, cari tahu bersama-sama. Nah, selain itu kita juga akan mencari tahu rumah sakit mana yang bisa kita ajak kerjasama di sana tentunya, dan juga memberikan pertolongan pertama jika ada yang celaka atau sakit. Nah, yang kedua untuk asuransi dan jaminan kesehatan anggota itu kita bertugas untuk memastikan seluruh anggota tim memiliki proteksi kesehatan, dan kita juga harus tahu data asuransi mereka agar jika terjadi keadaan darurat yang butuh penanganan seperti di rumah sakit, itu proses administrasinya itu cepat gitu. Nah, untuk protokol keamanan lokasi ini kita akan menentukan bagaimana keamanan di setiap lokasi sebelum acara dimulai itu aman dan lancar. Nah, nanti juga kita yang menentukan, kita koordinasi dengan divisi-divisi lainnya. Siapa saja, misalkan ada ruangan yang memang belum memadai, itu bisa kita koordinasikan dengan divisi tersebut, gitu. Agar alur keluar masuk itu tetap kondusif dan acara juga berjalan dengan lancar dan baik, gitu. Nah, untuk pemantauan kesehatan harian, nah ini aku inisiasi untuk pemantauan kesehatan harian itu. Jadi kita dari tim keamanan kesehatan ini tidak hanya bergerak saat ada yang sakit, tapi memantau juga kondisi fisik dari teman-teman itu setiap hari. Kita melihat, kita istilahnya menanyakan juga, dan juga kita melihat di kondisi dari teman-teman semua gitu. Jika banyak yang mulai kelelahan, kita juga akan memberikan saran evaluasi kepada Kak Aurel dan juga teman-teman yang lainnya. Gitu. Nah, untuk SPO keamanan kesehatan, prosedur daripada kerja kita, yang pertama itu adalah penilaian risiko sebelum kegiatan. Tadi yang sudah aku jelaskan, sebelum teman-teman lain bekerja, dari divisi-divisi lain mulai bekerja, kita juga harus turun duluan ke lapangan untuk ngecek apakah ruangan tersebut aman atau ada hal-hal yang memang bisa membahayakan gitu. Jadi kita yang akan mengecek lapangan terlebih dahulu gitu. Nah, untuk SOP evakuasi medis terstandar itu, jika ada yang sakit parah, kita sudah punya alur yang pasti. Siapa yang akan menghandle, siapa yang akan menghubungi kendaraan yang akan kita gunakan ke rumah sakit atau lain sebagainya gitu. Jadi memang semuanya sudah ada yang SOP-nya sudah jelas, siapa yang akan menghandle, siapa yang akan menghubungi ini, siapa yang menghubungi itu, nah gitu.
Nah, untuk panduan tindak lanjut insiden ini, jadi kalau ada kecelakaan atau masalah keamanan, kita tidak boleh hanya berhenti di menolong, tetapi kita juga harus menindaklanjut. Seperti kita akan lapor ke siapa dan juga bagaimana mencegahnya agar tidak terulang. Gitu. Nah, untuk distribusi dan pengelolaan kit medis, itu kita juga bertanggung jawab memastikan kotak P3K ini, kotak medis, isinya itu lengkap dan obatnya tidak kadaluarsa dan juga akan kita sebar karena mungkin di rumah warga ya kayak jadi eh, terpisah-pisah. Nah, oleh karena itu obat ini akan kita taruh di tempat-tempat strategis. Itu. Nah, untuk job desk dan koordinasi, yang pertama memastikan ketersediaan dan kelengkapan alat P3K. Tuh. Jadi kita dari tim keamanan kesehatan akan menjamin bahwa seluruh peralatan tempur kita diperban sampai tabung oksigen mungkin kalau ada gitu ya Kak. Itu siap pakai dan tidak kurang satu pun daripada obat-obatan gitu. Terus juga yang kedua mengambil keputusan keamanan taktis di lapangan. Dalam kondisi darurat kita juga akan mengambil keputusan yang cepat. Misalnya jika cuaca buruk, jadi tim keamanan kesehatan itu mungkin berhak memutuskan apakah kegiatan di luar ruangan harus dihentikan demi keamanan. Tentunya setiap program activity dan job desk koordinasi ini terus kita sinergikan kepada divisi-divisi yang lain, kita komunikasikan dengan baik. Istilahnya nggak bisa kita mengambil keputusan sendiri, tetapi tentu kita akan berkoordinasi dengan divisi yang lain apakah diperlukan dan tidak diperlukannya. Tuh, yang ketiga itu ada berkoordinasi dengan pihak medis eksternal atau otoritas lokal. Jadi kita akan membuka pintu komunikasi antara tim kita dengan pihak luar seperti kepolisian, Sapam di lokasi atau pihak puskesmas dan rumah sakit di sana gitu. Oke, yang terakhir membuat laporan pasca kejadian analisis tren kesehatan. Nah, setiap kejadian akan kita catat dan kita analisis. Misalnya kalau banyak yang pusing di sore hari atau lain sebagainya gitu, yang dominan itu kita akan laporkan bahwa tim butuh asupan nutrisi atau jam istirahat tambahan karena melihat setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda gitu dan kesehatan imun yang berbeda-beda. Itu Kak, terima kasih. Eh, Sampai sini aku bisa menjelaskan keamanan kesehatan dan juga kalau ada teman-teman dari tim keamanan kesehatan ingin menambahkan poin-poin yang penting atau yang kurang atau yang berlebihan di sini, kita bisa koordinasikan bersama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Ulwan untuk penjelasannya. Nanti bukan nanti mungkin juga dari teman-teman keamanan dan kesehatan yang nanti dari KKN UGM ya, kalau misalnya nanti bisa berkolaborasi juga, mungkin sangat-sangat bisa bagus juga kali ya Ulwan ya. Jadi nanti kan untuk penanganannya bisa nggak hanya dari kita, tapi juga dari teman-teman KKN dan juga dari mungkin dari pihak UBN gitu atau UGM. Oke, terus berikutnya kita akan jadi ini adalah informasi terkait dengan link-link yang akan kita gunakan gitu ya selama untuk koordinasi ke depannya. Pertama ada link Google Spreadsheet, lalu juga ada link proposal kerja. Di sini nanti kita akan gunakan ini proposal ini untuk nanti kalau kita mau coba mencari sponsorship dan juga untuk funding-funding gitu ya ataupun kolaborasi. Terus juga ada notulensi meeting dan juga link Google Drive-nya itu sendiri. Nah, di sini mungkin aku juga bisa share terkait dengan info yang tadi yang terkait dengan proposal. Jadi teman-teman di sini kita juga nanti mungkin butuh bantuan dan juga koordinasi dari teman-teman untuk terkait dengan proposal. Jadi kita udah punya nih teman-teman terkait dengan proposal ini. Hanya saja kita mungkin nanti butuh untuk lebih didetailkan lagi, terutama untuk komponen biaya yang dibutuhkan. Jadi semisal tadi dari mungkin dari keamanan dan kesehatan gitu ya butuh tabung oksigen atau butuh P3K atau mungkin dari teman-teman logistik dan operasional. Tadi mungkin butuh untuk pembelian barang-barang buat konsumsi gitu misalnya. Nah, nanti bisa dimasukin aja ke sini untuk biayanya. Jadi nanti kita bisa coba hitungkan lagi secara lebih spesifik dan detail. Jadi
nanti bisa lebih terkomprehensif semuanya gitu. Jadi apa lebih semuanya lah ya, lebih holistik untuk kita bisa dapat angka yang kita butuhkan nantinya untuk program ini tuh berapa banyak gitu. Nah, nanti dari teman-teman volunteer, kalau misalnya juga ada ide terkait dengan mungkin ide program lain atau mungkin ada proposal lainnya, itu juga boleh disampaikan. Jadi nanti kita rundingkan bersama-sama. Karena di sini kita harapannya benar-benar menyusun semuanya itu dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman yang ke sana berangkat itu nggak hanya menjalankan program apa yang udah ada, tapi memang teman-teman juga mulai dari awal juga gitu. Jadi ide teman-teman itu juga kita appreciate banget kalau misalnya memang ada. Jadi kita bisa kolaborasikan bersama untuk semuanya gitu. Terus selain proposal tadi nanti akan aku share juga di grup ya untuk informasinya ini. Jadi teman-teman bisa bantu tambahkan juga dan untuk finalisasikan. Terakhir kita ke sesi question. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, baik tadi yang dari ke Mas Mirza ataupun ke Bang Jeki ataupun terkait dengan divisi masing-masing, sekarang dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Dipersilakan buat teman-teman yang masih mungkin memiliki pertanyaan. Nggak ada nih berarti ya? Udah cukup clear kah ini semua? Oh, ada dari Nabila. Gimana Nabila, silahkan. Halo Kak, aku mau tanya. Mm-mm. Kan berarti kita belum fix ya bakal satu posko kita satu tim semua atau nyebar di rumah warga gitu. Sama yang tentang kerjasama KKN UGM itu gimana? Soalnya setahu aku kayaknya anak KKN gitu tuh mereka di satu posko yang sama bareng gitu Kak. Gitu sih pertanyaanku. Oke. Thank you Nabila buat pertanyaannya. Nah, kalau terkait dengan kita nanti lokasinya kayak gimana, ini kita perlu diskusikan lagi lebih lanjut karena nanti kita perlu koordinasi juga sama Bu Camatnya, terus juga kepala desanya. Dan nanti benar-benar menyesuaikan dengan kesediaan dari masing-masing warga juga apakah nanti memang ada lokasi yang didedikasikan untuk nanti kita terpusat gitu ya semuanya satu area atau nanti terpisah. Jadi untuk informasi ini aku belum bisa jawab sekarang karena kita masih perlu diskusikan lagi. Tapi kemungkinan Sun akan kita finalisasikan karena rencananya kemarin infonya sih setelah Lebaran kita akan coba diskusikan ini gitu. Kalau dari Mas Mirza, Mas mungkin ada informasi kah terkait dengan hal ini biasanya gimana? Oh ya, kalau dari UGM sendiri itu eh, di Indonesia Timur ya. Jadi kalau budayanya di Indonesia Timur, UGM itu selalu ikut apa ya? Ikut dari sini loh, pemerintah setempat lah. Kayak misal budayanya di sana gimana. Nah kebanyakan di timur tuh ya mereka pakai rumah-rumah warga, termasuk yang di Banda itu dibagi ke rumah-rumah warga gitu. Jadi satu rumah ada yang 2 orang 3 orang gitu. Nah terus KKN UGM tuh punya posko itu, tapi untuk apa, misal untuk rapat aja sih, untuk ngumpul itu tuh rumahnya kabupaten gitulah, dekat di Pulau Neira. Jadi cuma untuk rapat-rapat dan itu nggak tiap hari gitu. Kalau dari UGM gitu sih. Untuk rumah-rumahnya juga belum ada koordinasi. Mungkin dekat-dekat ini bulan April gitu, Kak Aurel. Ya, terima kasih Mas Mirza untuk penjelasannya. Mungkin itu untuk informasinya ya Nabila. Jadi kita belum bisa pastikan sekarang, tapi kemungkinan besar akan di rumah-rumah warga tersebar. Oke, ada lagi kah untuk pertanyaan lain dari teman-teman lain? Saya deh, Mbak. Boleh, silahkan Ya, Mas. tadi tuh dikatakan kalau ada potensi penambahan biaya itu sekitar 1,2 juta ya untuk transport PP-nya. Nah, saya mau menanyakan terkait dengan potensi-potensi penambahan, apakah ada penambahan pembiayaan lain? Apalagi tadi itu ada dijelaskan bahwa selain di banda besar, kita juga akan ada kegiatan di beberapa pulau lainnya itu. Apakah sudah termasuk atau seperti apa ya terkait pembiayaan apa namanya, transportasi dan lain sebagainya? Terima kasih. Oke, thank you Mas untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau infonya sih kemarin, kan dari teman-teman juga kemarin bayar komitmen fee sebesar 1,5 juta ya.
Nah, kalau dari teman-teman di KKN UGM sendiri kemarin, karena kita mengacunya gitu ya, mengacunya itu ke teman-teman KKM, 1,5 juta itu udah cukup untuk biaya di sana. Tapi kalau misalnya memang teman-teman mungkin nanti punya dana tambahan dan itu juga bisa ditabung gitu ya sebelum ke sana, itu kita sangat-sangat dukung gitu. Karena kita juga nggak tahu apakah nanti memang perlu biaya lain, tapi so far harusnya 1,5 itu udah mencakup untuk biaya mobilisasi di sana juga gitu. Tapi kalau infonya Mas dari Mas Mirza mungkin ada tambahan kalau terkait dengan biaya, kita perlu berapa untuk kalau misalnya ada dana-dana cadangannya gitu Mas? Dana cadangan, ya mungkin biasanya segitu udah cukup sih Mbak. Tapi rata-rata dana cadangan udah disiapin, ya mungkin per orang 500 sampai 1 juta gitu sih. Tapi itu kan juga tergantung nanti ya teman-teman jajan atau gimana itu. Nah itu tiap orang yang kadang pengeluarannya beda-beda gitu. Betul betul. Kayak itu balik lagi ke masing-masing individu berarti ya Mas ya untuk nanti gimana nya di sana. Cuman harusnya 1,5 itu udah cukup ya. Ya 1,5 udah cukup. Suaraku aman kan? Agak jauh sebenarnya, Mas, tapi masih bisa didengar. Oh ya. Oke, gitu Mas Dino. Kira-kira ada tambahan lagi atau udah cukup untuk infonya? Cukup ya. Oke, thank you pertanyaannya. Ada lagi dari teman-teman lain? Jadi FYI teman-teman yang komitmen via 1,5 itu akan kembali lagi ke teman-teman. Jadi nggak akan kita ambil, tapi memang itu digunakan untuk teman-teman sendiri gitu. Untuk kebutuhan konsumsi dan juga nanti akomodasi selama di sana. Ada lagi teman-teman lain? Atau udah cukup clear? Jadi mungkin bisa dipersiapkan. Ini juga, kalaupun nantinya ternyata nggak kepake dan kita bisa dapat sponsor gitu ya, teman-teman bisa persiapkan sekitar, jadi 1,5 kan udah disubmit ke kita ya, yang komitmen fee. Sisanya mungkin yang perlu dipersiapkan itu 1,2 yang buat transport, sama 500 sampai 1 juta buat dana cadangan. Tapi kalaupun nanti ternyata pada realisasinya nggak kepake kan, itu juga bisa ditabung buat teman-teman sendiri gitu nantinya. Mungkin itu sih untuk informasinya. Jadi persiapkan mungkin sekitar 2 juta tambahan ya buat cadangan teman-teman sendiri gitu. Dari teman-teman PPIDK ada mau nambahin lagi kah? Atau udah cukup? Cukup ya, jempolnya sudah diberikan. Oke, baiklah kalau sudah cukup, mungkin bisa kita cukupkan hari ini untuk diskusi ya teman-teman. Terakhirnya, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Jadi teman-teman semua mungkin bisa on cam, yang bisa on cam, supaya bisa kita abadikan momen pada hari ini. Ada lagi yang bisa on cam, kita hitung mundur kali ya. Dari 10. Ini Mas Geri tiba-tiba join, mau foto, join dia. Kita hitung mundur ya. Dari 10, yang bisa on cam, boleh on cam, supaya kita bisa take picture together. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah lagi nih yang mau nih. Oke, udah. Kita dokumentasi sekarang ya. Siap-siap teman-teman semua. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak untuk
kesediaannya bergabung pada hari ini. Nanti buat teman-teman yang belum join bisa nonton recordingnya karena harusnya ini di record juga sih. Jadi nextnya akan kita masukkan teman-teman ke dalam grup baru yaitu yang akan bergabung dengan Ruanita juga karena nanti untuk persiapan workshop di 2 minggu lagi ya. Jadi teman-teman bisa stay tune dan juga nanti untuk informasi lebih lanjutnya bisa disampaikan. Kalau masih ada pertanyaan bisa tanya langsung di grup aja ya teman-teman. Jangan sungkan-sungkan, grupnya bisa diramein aja. Jadi supaya kita juga bisa lebih engage lagi satu sama lain nanti sebelum kita berangkat ke sana. Oke. Oke, thank you semua teman-teman. See you. Thank you Mas Mirza untuk kesediaannya.